Oke, selamat datang kembali di channel Sarjaya di AW. Jadi pada kesempatan sebelumnya di tutorial yang sebelumnya itu kita telah membahas tentang pembuatan aplikasi Excel akuntansi menggunakan setelah sampai di buku besar. Jadi untuk sesi kali ini kita akan melanjutkan sesi yang kemarin, yaitu membuat neraca lajur secara otomatis dari jurnal yang telah kita input sebelumnya. Oke, langsung saja kita buka filenya dulu. Jadi jika teman-teman sudah mengikuti dari awal, ini sudah seri yang kelima. Jadi teman-teman boleh, bagi yang langsung ke seri kelima ini, boleh cek dulu seri yang pertama sampai seri yang keempat. Nah, terakhir kita sudah buat buku besar. Oke, dan buku besarnya telah jadi, teman-teman. Sekarang kita akan lihat contohnya dulu yang di Excel yang sudah jadi ini, yang VS01. Itu kita akan membuat neraca lajur. Jadi neraca lajur ya seperti ini. Nah, untuk langkah pembuatannya kita langsung saja ke file latihan kita. Yang pertama, buat dulu sheet baru. Kita rename, klik kanan, kemudian rename. Nanti kita beri nama NRL, neraca lajur. Oke. Nah, yang kita butuhkan poin-poin yang penting ini dulu, headernya, nama perusahaannya. Oke, kita tinggal link saja, jadi sama dengan ke nama usahanya. Oke, kita copy saja ke bawah. Nanti buku besar kita ganti dengan neraca lajur. Nah, di kolom neraca lajur ini kita butuh beberapa kolom tambahan, yaitu kode, nama akun, saldo awal, pergerakan, saldo akhir, kemudian laba rugi dan neraca. Oke, kita mulai buat dulu, teman-teman. Jadi kita masukkan tanggal, kemudian di sini ada ini ada kode, kemudian ini nama akun, selanjutnya di sini adalah pergerakan, saldo awal, kemudian pergerakan, saldo akhir, sini laba rugi dan neraca. Saldo awal ada debit, kemudian ada kredit. Kita copy saja. Oke, di copy saja. Nah, kita atur dulu untuk space, jarak kolom dari antar satu kolom dengan kolom yang lainnya kita atur. Oke, seperti ini. Nah, sekarang teman-teman modif sedikit, perbaikan sedikit tampilannya. Kita merge and center. Jadi biasakan merapikan dulu format sebelum melanjutkan untuk mengisi formulanya. Jadi kita buat dulu yang rapi. Oke, untuk terkait pemilihan warna dan lainnya itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, kita beri dia border kolom. Seperti ini, kita tambahkan warna biar lebih menarik. Oke. Jadi ini penting, teman-teman, biar hasilnya juga maksimal. Jadi kita harus buat semenarik mungkin. Ya.
Jadi ini sudah jadi tampilannya. Sekarang teman-teman yang diperlukan adalah mengisi formula di masing-masing kolom yang sudah kita buat. Tapi sebelumnya kita perbaiki dulu di ininya, fontnya, jenis fontnya. Saya lebih senang menggunakan Century Gothic. Kemudian size-nya, di Ctrl A dulu. Oke, kemudian size-nya 10. Yang ini kita bold. Sekarang kita akan mulai memindahkan. Jadi neraca lajur itu memindahkan semua akun yang ada di COA atau di daftar kode ini. Daftar kode ini kita akan masukkan ke dalam neraca lajur. Jadi formulanya cukup sederhana saja, sama dengan if jika di kode akun ini sama dengan 0, maka di titik koma itu akan kita berikan juga nilai yang 0. Kalau misalkan dia tidak 0, kita akan ambil kode yang ada di COA ini. Jadi seperti ini. Oke, tinggal di copy saja ke bawah teman-teman sebanyak akunnya. Jadi seperti ini. Selanjutnya di nama akun ini, di nama akun teman-teman bisa mengambil saja yang ada di jurnal ini. Ini tetap sama konsepnya, nanti tinggal di copy saja, kemudian dimasukkan ke sini. Oke, nanti kita tinggal, ini kita salah ambil formulanya. Oke, kita bikin saja di sini. Tapi sebelumnya teman-teman sudah ada beberapa nama di sini, ada COA debit, kredit, tipe, kemudian nama akun. Di sini ada juga kode akun. Kita cek dulu yang kode. Kode ini ambil dari kodenya, kode, kemudian nama akunnya adalah nama akun, nama underscore akun. Oke, jadi rumusnya itu sama dengan indeks kemudian yang kita ambil adalah nama akun. Ini kemudian kita tap nama akun, lalu match. Yang kita look up value-nya itu adalah kode akunnya. Lalu di sini lookup array-nya itu adalah di kodenya, di kode, kemudian 0. Oke, lalu kita balas enter, maka sudah diambil. Nah teman-teman, di sini kalau dia 0, kebetulan kodenya 0 di sini akan error. Jadi kita bisa tambahkan di depan formulanya if error. Jadi if error kita pilih, kemudian jika error ini kita berikan dia 0. Oke, kita copy lagi ke bawah, klik 2 kali saja. Maka di sini ada formula tapi tidak muncul apa-apa karena memang di kodenya itu 0. Nah, untuk saldo awal ini kita akan ambil dari saldo awal yang ada di COA ini. Jadi ini belum menggunakan fitur filter tanggal yang sama dengan yang sudah jadi ini. Jadi saldo awalnya murni masih saldo awal dari daftar akun yang kita isi teman-teman, karena belum ada filter tanggal yang seperti ini. Tapi ini cukup membantu jika teman-teman membutuhkan langkah cepat untuk proses pembelajaran, memahami dulu apa itu akuntansi dan bagaimana cara cepat menyusun laporan keuangan.
Di neraca lajur kembali lagi kita tambah dulu kolomnya. Jadi di sini klik saldo awal, kemudian klik kanan, pilih insert, lalu entire kolom. Oke. Maka muncul 2 kolom baru di sini. Ini nantinya kita akan pergunakan sebagai kolom bantu kita. Jadi di sini bisa kita isikan, di sini adalah posisi dan ini adalah saldo normalnya. Untuk memudahkan kita mengatur ke laba rugi dan ke neraca. Nah, di posisi ini sebenarnya kita tinggal memindahkan apa yang ada di COA ini posisinya. Tapi yang kita akan ambil itu adalah kontrol ini. Jadi posisi yang ada di sini. Oke. Jadi ini kita review lagi kembali namanya. Kita cek dulu. Ini adalah saldo normal, kemudian posisinya adalah posisi. Dan ini adalah tipe. Oke. Kita kembali dulu. Tambahkan lagi 1 kolom dulu untuk kita insert kolom. Di sini rumusnya tetap sama. Kita bisa copy saja. Kita paste di sini. Untuk nama akun kita ganti dengan kita ambil adalah COA tipenya. Oke, COA tipe. Lalu kita enter. Maka tipe akun yang ada di COA itu akan diambil seperti ini. Nah, di sini kalau sudah ada tipe akunnya, posisi dan saldo normal akan mudah itu ditentukan. Posisi akun cukup menggunakan juga rumus indeks. Kemudian kita ambil adalah posisi. Jadi ini ada posisi, kita tab. Lalu batasi titik koma, kemudian match. Match itu ambil kode tipenya, jadi tipenya, kemudian look up array-nya itu kita masukkan di sini tipe. Oke. Di tipe ini kemudian kita kasih 0 lalu tutup kurung. Maka posisinya akan diambil, sisa di copy saja ke bawah teman-teman. Nah, jika ada error seperti ini karena ini kosong, nanti kita bisa tambahkan kembali rumus if error. Oke. Dan jika error ini, maka kita akan kosongkan. Oke, jadi ini sudah rapi. Sekarang di rumus SN-nya sama juga. Tinggal di copy saja untuk rumus posisinya. Kemudian kita paste. Tinggal ganti posisi ini. Ganti dengan saldo normal. Jadi ini ada saldo normal. Kita tap enter. Maka yang diambil adalah saldo normalnya. Nah, di sini tinggal klik 2 kali untuk copy ke bawah. Jadi seperti ini teman-teman. Kita sudah dapatkan tipe, posisi, dan saldo normalnya. Sekarang untuk saldo awal yang kita ingin ambil dari kolom COA ini. Di sini ada kan di COA, kita kembali lagi ke COA-nya. Di sini ada COA debit dengan COA kredit. Nah, di sini tinggal digunakan formula untuk nama akunnya, di copy saja, kemudian kita debit, kita pastikan di debit, lalu ganti nama akun di sini. Jadi nama akunnya kita ganti dengan COA debit. Nih. Lalu enter. Di kredit juga sama, kita paste kembali, ganti dengan nama akunnya, ganti ke COA kredit. Oke, kita enter. Setelah itu klik 2 kali.
Jadi klik 2 kali jadi seperti ini. Jadi otomatis saldonya akan diambil ke saldo awal ini. Nah, untuk pergerakan sendiri, pergerakan di sini kita menggunakan bantuan rumus sum if. Jadi di sini ada formula sum if, kita akan menjumlahkan ini dengan istilahnya kode akun tertentu yang akan kita jumlahkan untuk kolom debit dan kreditnya. Di sini JU debit, JU kredit, dan JU kode. Kita coba dulu. Jadi sama dengan pergerakan ini sama dengan sum if. Jadi sum if range-nya itu kita akan ambil dari JU kode. Ini ada JU kode, kita tap untuk mengambil, lalu titik koma, kriterianya adalah kode akun, dan yang akan kita jumlahkan adalah JU debit. Jadi di sini ada JU debit. Oke, kita tutup lalu enter. Nah, ini adalah pergerakannya. Kita tinggal klik 2 kali atau copy sampai ke bawah. Seperti ini. Nah, di sini ada 31.000 karena ini ada kosong. Ada kosong di sini. Untuk mencegah kesalahan seperti ini, teman-teman bisa tambahkan rumus if. Jadi if jika kode akun sama dengan kosong, maka kosong juga. Jika salah, oke. Jika salah maka akan diambil rumus sum if-nya. Ini kita coba dulu. Sorry, di atas sini kita ulang dulu. Jadi jika kode akunnya sama dengan kosong, maka kosong juga. Jika salah, gunakan formula sum if-nya. Kita oke. Kita tinggal copy, klik 2 kali, maka yang kosong ini dia akan tidak dimasukkan atau tidak diambil. Kita ubah formatnya dulu ke accounting. Jadi ini teman-teman bisa diubah dulu. Oke. Nah, sekarang yang kredit itu sebenarnya sama saja, di copy saja yang formula yang sudah ada, kemudian di pergerakan kita paste. Lalu di sum if ini jurnal kode tetap, tapi JU debitnya kita ganti dengan JU kredit. Oke, enter. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi sudah otomatis. Nah, saldo akhir itu adalah penjumlahan antara saldo awal dengan saldo akhir, tapi sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, caranya itu kita mempergunakan SN ini. Nah, yang pertama untuk yang di saldo akhir sama dengan, jadi kita tinggal pasang logika saja. Jika SN sama dengan debit, jadi untuk menulis teks di Excel itu, kalau dalam fungsi itu harus diawali dengan dan diakhiri dengan tanda kutip 2. Jika sama dengan debit, maka kita mulai debit ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Oke. Dan jika salah, maka ini kita beri 0 dia. Oke, seperti ini formulanya, kita enter. Kita copy ke bawah saja, klik 2 kali. Oke. Jadi sudah otomatis menjumlahkan jika dia debit. Nah, selanjutnya yang kredit sama juga, sama dengan jika saldo normal dari akunnya adalah sama dengan kredit KR, maka jadi jika kredit maka
kredit ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit dikurang dengan debit. Oke, jika salah maka maka 0, kemudian kita tutup, enter. Kita copy saja ke bawah atau klik 2 kali. Oke, jadi cukup mudah untuk memindahkan saldo-saldonya menggunakan formula. Jadi kalau format ini sudah jadi, teman-teman bisa lebih mudah dalam membuat laporannya. Kita perkecil dulu biar ya. Di kolom laba rugi kita hanya memindahkan apa yang ada di saldo akhir ini. Secara teori saldo akhir ini yang kita masukkan ke laba rugi sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, di sini kita bisa menggunakan posisinya. Jadi akun yang laba rugi akan bergeser ke laba rugi dan akun yang posisinya neraca akan masuk ke neraca sesuai dengan saldonya masing-masing. Nah, sekarang kita hanya perlu menggunakan rumus if sederhana sama dengan if posisi sama dengan laba rugi, jadi LR. Jadi sama dengan LR atau laba rugi, maka kita ambil saldonya. Jika salah maka kita isi 0. Kita copy saja ke bawah. Ada yang pindah teman-teman ini. Nah, selanjutnya di yang kolom bagian kredit laba ruginya itu tetap sama juga menggunakan rumus if sederhana. Jika posisinya sama dengan NRC atau neraca, maka di sini kita akan ambil yang saldo akhir yang kredit. Jika salah maka 0. Oke. Kita klik 2 kali. Dan begitu juga dengan neraca, debit dan kreditnya tetap sama konsepnya. Jika posisinya sama dengan neraca, NRC, maka kita ambil juga yang kolom debitnya. Jika salah maka 0. Oke. Kita copy lagi kembali. Sama dengan jika posisinya sama dengan NRC atau neraca, maka yang kita ambil adalah kolom kredit saldo akhirnya. Jika salah adalah 0. Oke. Kita copy kembali. Ini sebenarnya sudah selesai teman-teman. Jadi sudah bisa membuat neraca lajurnya. Sekarang kita tinggal buat totalan di sini. Satu baris totalan. Jadi bikin totalan akun. Kemudian kita merge ini. Ini adalah total. Di sini kita bisa menggunakan rumus sum saja. Jadi rumus sum ini kita total dulu sampai ke atas. Enter. Kita tinggal copy ke ujung. Paste. Nah, ini balance teman-teman. Debit kreditnya. Jadi yang di sini laba ruginya. Jadi sama dengan kita kurangkan saja antara kredit dikurang dengan debit. Oke. Untuk neracanya, balance-nya ini seperti ini. Sama dengan ditambah dengan di bawahnya. Oke. Ini adalah sama dengan if ini sama dengan ini kolom debit sama dengan kredit, maka hasilnya di sini kita berikan dia balance. Jika salah kita masukkan teks lagi not balance atau tidak balance supaya kita ada dasar untuk mengecek. Bentar. Kita menggunakan rata kanan saja. Oke, seperti ini. Dan di sini laba ruginya if
Jadi kolom kreditnya ini sama dengan, lebih besar daripada 0, berarti untung. Maka di sini adalah laba. Jika lebih kecil daripada 0, berarti dia adalah rugi. Oke, kita enter. Menggunakan rata kanan saja. Nah, untuk menghilangkan yang kosong ini, teman-teman bisa memanfaatkan fungsi filter yang ada di Excel. Jadi ini kita hide dulu, bisa juga tambahkan supaya bisa mengecek di grup saja. Di grup, jadi di blok dulu baru di grup. Jadi bisa disembunyikan seperti ini. Kemudian yang kosong ini, yang tidak ada isi sama sekali, itu bisa kita sembunyikan. Atau yang ini juga, tergantung teman-teman mau filter yang mana. Oke, kita coba dulu. Oke. Jadi sama dengan jika kita tambahkan N, jika dan, jadi debit itu sama dengan kosong, kemudian ini sama dengan kosong, sama dengan 0. Jadi semuanya dengan 0. Ini tergantung teman-teman mau memunculkan semua atau tidak. Jadi tinggal di ini saja. Kita akan memeriksa per kolom. Kalau misalkan saldonya 0, akunnya tidak usah dimunculkan. Jadi sini saya taruh di atas. Oke. Jadi diselesaikan sampai ujung. Jadi kita istilahnya ini mengecek semua teman-teman. Jadi N itu kalau dia benar semua baru bernilai benar. Jadi salah satu di sini ada yang tidak sama dengan 0, maka dia akan salah. Kita tutup. Kemudian jika semuanya bernilai 0, maka muncul 0 di sini. Dan jika ada yang salah satunya lebih besar dari 0, kita kasihkan 1. Kita enter. Yes. Nah, ini ada, kita copy ke bawah. Seperti ini. Oke. Ini 0 semua, kita cek dulu teman-teman. Oke, yang 0 ini kita cek dulu. Ini kita coba tambahkan value. Kita harus ubah mungkin formatnya menjadi value dulu. Oke. Oke, coba dulu kita enter. Ini masih. Oh, sorry teman-teman, berarti ini tidak perlu di-value-kan, tapi ada yang salah di sini. Oke, kita enter. Nah, ini sudah jalan teman-teman. Oke. Untuk yang value ini, error ini, kita bisa juga tambahkan di sini if error, maka kita akan berikan dia 0 juga. Oke,
filter. Coba kita copy lagi ke bawah seperti ini teman-teman. Terus di sini kita buat filter. Jadi filter di sini kita bold dan kita berikan dia di data filter. Kita klik yang 0 kita sembunyikan seperti ini, kita oke. Maka yang dimunculkan hanya yang berisi saja. Nanti tinggal teman-teman rapikan sedikit dengan menghilangkan garis, kemudian total ini bisa di bold dulu. Oke. Selanjutnya yang filter ini teman-teman bisa munculkan dulu dan sembunyikan dengan cara memberikan warna putih. Jadi hurufnya kita beri warna putih. Padahal di sini ada formulanya teman-teman. Oke. Seperti ini. Jadi cukup simpel teman-teman untuk membuat neraca lajur. Jadi berikutnya setelah neraca lajur jadi kita akan membuat neraca dan laba ruginya. Oke, jadi jika ada yang kurang jelas untuk teman-teman pahami, boleh mengisi kolom komentar, nanti kita diskusikan, atau juga bisa melalui WhatsApp saya, ada di link deskripsi atau ada di video saya. Nanti teman-teman bisa konsultasi. Atau kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan saja yang sudah jadi, yang seperti ini, Xat VS01, bisa juga menghubungi saya untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini, sesi kali ini yang sesi kelima membuat neraca lajur. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Oke, salam Sarjayadi Awe.